Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembahasan yang masih tentang bab 1 ya, bab toharoh. Selanjutnya kita membahas najis ya, sambungannya. Karena tentunya kalian semua sehat-sehat semua ya anak-anakku, yang pintar, yang soleh-solehah, ya. Sehat semua ya. Baik, kita lanjutkan tentang najis ya. Najis secara bahasa merupakan bentuk fa'il dari kata najasa. Najasa yang berarti kotor. Menurut istilah najis adalah sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Adapun yang termasuk najis disepakati oleh imam mazhabul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, Imam Abu Hanifah, yaitu tinja, madi itu air yang keluar dari kemaluan ya. Karena capek bisa keluar madi. Darah binatang ya, apalagi darah kita. Muntah, air kencing, tahi lah ya. Itu semua adalah najis. Darah binatang, bangkai binatang, binatang yang bagiannya tubuhnya terpotong, nah itu juga najis ya. Macam-macam najis. Najis itu ada 3 ya. Kalian tuh sudah mendengar ya, najis itu ada 3 ya. Yang pertama najis mukhafafa. Ada yang tahu? Contohnya yaitu air kencing bayi yang bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air ya, susu ibunya ya. Cara mencucikannya gampang ya, tinggal mempercikan air pada benda yang terkena najis tersebut. Kemudian yang kedua najis apa? Mutawasito, yang ini tergolong sedang. Contohnya darah, nanah, tahi, muntah, bangkai, minuman yang mabukkan, ini termasuk najis mutawasito ya. Harus dibersihkannya dengan apa ya? Dengan cara hilang rasanya, baunya, warnanya, rupanya, dan itu harus hilang. Maka di sini ada najis ainiyah, itu kelihatan wujudnya ya. Masih ada barang najisnya kelihatan. Kalau darah ya masih merah, kalau ya masih kuning gitu, masih ada kelihatan, masih ada bau, nah itu belum suci. Cara mencucikannya ada najis hukumiyah. Apa itu najis hukumiyah? Najis yang udah tidak kelihatan, wujudnya nggak ada, tapi baunya masih ada gitu, atau rasanya masih ada. Jadi mesti dibasuh lagi dengan air yang suci. Ya. Yang ketiga adalah najis mughaladhah. Tahu ya, contohnya najis mughaladhah, najis yang berat ini. Najis yang berat seperti apa? Anjing ya, udah tahu ya. Babi, baik dan keturunan-keturunannya. Baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, dagingnya, tulangnya, darahnya, bangkainya, cara itu semua adalah najis. Nah kalau anjing atau babi kawin sama kambing, kemudian beranak, nah itu anaknya jadi najis. Turunannya berarti ya, turunan dari hewan yang najis tersebut, najis berat. Gimana caranya membersihkannya, menyucikannya? Dibasuh 7 kali dan salah satunya menggunakan dicampur dengan tanah. Bisa yang ketiga, boleh yang keempat kita campurnya dengan tanah tersebut. Yang pertama airnya saja, 1 gayung, kita ambil 1 gayung lagi, yang kedua pakai sabun. Nah gitu. Yang ketiga di airnya kita campur dengan tanah gitu. Nanti kita sabun lagi. Terakhir airnya udah kita basuh semuanya 7 kali hitungannya gitu ya. Arti ya semuanya bisa tentunya. Nah wudhu sama, wudhu juga rata-rata kita sudah pada bisa, sudah sering lihat. Kita kan orang muslim ya. Wudhu secara bahasa kata tawadhu. Ya tawadhu. Wudhu artinya bersih, indah. Sedangkan menurut istilah wudhu membersihkan anggota tubuh dengan air yang suci, menyucikan untuk menghilangkan hadas yang kecil ya. Nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat menghilangkan hadas kecil. Syarat sah wudu yang pertama mesti ada syarat rukunnya ya. Ini syaratnya dulu. Syaratnya Islam, orang Islam. Orang kafir nggak wudu ya percuma, nggak sah ya. Mumayyiz, tamyiz ya, di atas 7 tahun itu udah tamyiz.
usianya ya. Menggunakan air yang suci dan menyucikan tadi sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Tidak dalam keadaan berhadas besar tentunya ya. Tidak ada yang menghalangi sampainya air pada anggota tubuh yang dibasuh seperti getah, cat ya. Itu nggak boleh, kalau masih ada getahnya harus dibuang dulu getahnya atau catnya, dibersihkan dulu sampai benar-benar nggak ada baru kita wudhu. Ya, rukunnya, rukun wudhu ya. Arkanul wudhu'i ada berapa? Oh, ada sitatun, ada 6 ya. Rukun wudhu yang pertama niat. Nah, ini nggak boleh ketinggalan ya. Wajib. Rukun mah nggak boleh ketinggal. Niat membasuh muka. Yang membasuh muka itu ketika kita membasuh muka, niat dalam hati. Niatnya dalam hati. Niat itu tempatnya di kalbi, di hati. Mahalu al aniyah. Mahaluha fil qalbi. Anniyatu mahaluha fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, jadi kita niat wudhu untuk menghilangkan najas yang kecil pada Allah. Membasuh kedua tangan hingga sikut serta sikut ya. Sampai serta sikut. Mengusap sebagian kepala atau seluruh kepala juga boleh. Ya. Membasuh kedua kaki ya, kedua kaki serta mata kaki tentunya ya. Dan yang terakhir adalah tertib itu yang pertama jangan dijadikan kedua, yang kedua jangan dijadikan keempat, itu namanya nggak tertib gitu mah. Cuci kaki dulu, terus baru muka. Nah kalau yang lain itu yang namanya madmadoh, kekumur ya, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung itu sunnah. Telinga juga sunnah ya. Mengerjakan wudhu dengan urutan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tayamum secara bahasa memiliki makna al-qasdu, artinya sengaja, bertujuan. Secara istilah menyapukan tanah debu yang baik suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat yang telah ditentukan. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi sebagai rukhsah ya, dispensasi keringanan bagi orang yang tidak pakai air, karena beberapa halangan yang menyebabkan seorang boleh tayamum, seperti sakit, dalam perjalanan di pesawat tuh nggak boleh pakai air, tidak menemukan air ya, jadi mesti tayamum. Syarat tayamum ada halangan sehingga boleh tayamum, seperti sakit, sudah masuk waktunya, waktu sholatnya udah masuk, sudah diusahakan mencari air dengan sebenar-benarnya tapi tidak menemukan, menggunakan debu atau tanah yang suci menghilangkan najis sebelum melakukan tayamum ya. Rukun tayamum niat, kemudian muka ya, mukanya sapu, niatnya juga dalam muka sini, kemudian kedua tangan, nggak siku, tertib ya. Tapi tayamumnya hanya dipakai untuk sekali sholat aja, niatnya pun listibahati sholati, untuk supaya boleh melaksanakan sholat, kita menunaikan sholat, istibahati sholat. Tayamum sunahnya membaca basmalah, mengembus meniup debu dari telapak tangan agar debu yang menempel hanya tipis, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, ya kanan dulu baru kiri, baca doa setelah tayamum sama seperti doa setelah wudhu ya. Hal-hal yang batalkannya, yang pertama sama seperti hal-hal yang batalkan wudhu, jadi sama membatalkan tayamum juga. Ada air sebelum mulai sholat ya, kalau ada air batal wudhu kita. Tayamumnya mesti wudhu karena ada air gitu. Murtad, apa tuh, keluar dari Islam, itu namanya murtad. Sampai di sini jelas ya anak-anakku semua? Baik, untuk soal-soalnya nanti kalian lihat ya di materi berikutnya ya. Dan untuk komentar silakan komentar di kolom komentar. Tentunya saya berharap ini untuk kemajuan dan kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.